Hai, pernah nggak sih kalian kepikiran pengen beli sesuatu entah itu berupa makanan atau berupa barang? Misalnya pengen beli kopi, atau pengen ganti HP keluaran terbaru, atau pergi liburan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungin. Keinginan buat bisa membeli barang yang diinginkan itu sah-sah aja kok. Bahkan gak jarang ada yang melabelinya sebagai self-reward. Pasti kalian udah gak asing nih sama istilah self-reward. Biasanya pas kamu selesai melakukan suatu hal besar, contohnya aja kamu baru selesai nyelesain project penting, atau baru lulus sidang skripsi. Kamu ngerasa membutuhkan hadiah untuk diri sendiri karena udah bekerja keras. Kasih hadiah ke diri sendiri gak ada salahnya kok. Tapi hati-hati nih, karena banyak banget orang aslinya boros karena perilaku konsumerisme, tapi malah pakai embel-embel self-reward. Nah, di video Helen kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang self-reward. Pasti istilah ini banyak banget dipakai anak-anak gaul, Gen Z atau milenial. Tonton sampai selesai ya video Helen kali ini. Terus, self-reward itu sebenarnya apa sih? Self-reward adalah istilah yang berasal dari kata self artinya diri sendiri dan kata reward berarti apresiasi atau penghargaan. Jadi, self-reward adalah bentuk aktivitas untuk menghargai dan mengapresiasi diri sendiri atas perjuangan dan pencapaian yang telah diraih. Singkatnya, self-reward adalah sebuah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri. Self-reward dilakukan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan karena telah melakukan sebuah tindakan baik atau mencapai sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, kira-kira kenapa sih untuk beberapa orang self-reward itu dianggap penting? Nah, ini dia ada beberapa alasan kenapa sih self-reward itu penting. Nah, yang pertama adalah untuk memberikan apresiasi diri sendiri. Apresiasi nggak harus selalu diberikan oleh orang lain. Kamu juga bisa kasih apresiasi sama diri sendiri. Kalau kamu masih nungguin orang lain buat ngasih kamu apresiasi, pastinya sangat sulit dan secara nggak langsung akan menumbuhkan rasa kecewa pada diri sendiri. Oleh karena itu, apresiasi diri sendiri dengan hal apapun yang bisa bikin kamu ngerasa bahagia. Nah, alasan yang kedua adalah tanda mencintai diri sendiri. Self-reward juga merupakan tanda dari self-love atau mencintai diri sendiri. Dengan mengetahui hal apa yang bisa bikin kamu bahagia, maka kamu bisa dibilang selangkah lebih maju dalam mengenali diri sendiri. Ketika kamu mulai mengenali diri sendiri, maka itu tanda bahwa kamu sudah mulai mencintai diri sendiri. Alasan yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Self-reward bisa diberikan sebagai bentuk apresiasi setelah melakukan sebuah pencapaian. Di saat kamu memberikan self-reward tersebut, akan ada keinginan dalam diri sendiri untuk bisa menikmati self-reward itu kembali. Dengan demikian, kamu akan termotivasi untuk terus melakukan pencapaian-pencapaian baru yang bisa membuat dirimu berkembang menjadi lebih baik. Alasan yang keempat adalah untuk melepaskan stres. Ketika kamu ngerasa stres dan jenuh di tengah situasi yang gak kondusif, maka self-reward bisa bantu kamu untuk mengatasi perasaan tersebut. Self-reward bisa ningkatin energi positif diri kamu loh. Lakukan hal-hal yang bisa bikin kamu merasa happy. Dengan demikian, rasa stres dan jenuh pun dapat teratasi dengan self-reward tersebut. Alasan terakhir, kenapa sih self-reward sangatlah penting adalah karena kamu berhak untuk mendapatkannya. Terlepas dari pencapaian apa yang telah diraih ataupun situasi apa yang sedang dialami saat ini, kamu berhak untuk mendapatkan self-reward. Bahkan di saat kamu ngerasa gagal dalam mencapai target sekalipun, kamu tetap berhak untuk mendapatkan self-reward. Nah, banyak banget orang yang ngira kalau self-reward itu sama kayak tindakan boros. Padahal dua hal itu berbeda loh.
Menghargai diri sendiri adalah perilaku penting. Menghargai diri sendiri juga bisa dilakukan dengan cara self-reward. Tapi, self-reward atau kebiasaan memberikan apresiasi kepada diri sendiri juga memiliki sisi negatif. Keseringan kasih self-reward akan bikin kita berperilaku konsumtif atau boros dengan dalih menyenangkan diri sendiri. Nah, contoh tindakan boros yang biasa ditemuin di lingkungan sekitar itu kayak beli baju tiap bulan, sering traktir temen, atau selalu beli barang tidak berguna saat diskon. Kalau kamu lagi di fase ini, kamu harus mulai berhenti melakukannya. Kebiasaan boros kayak gini bukan hal yang baik loh, nggak baik buat dompet dan kesehatan mental kamu. Nah, kira-kira contoh self-reward yang bisa kita lakuin itu apa sih? Nah, ini dia ada 5 contoh self-reward yang bisa kamu lakuin dan pastinya bikin kamu happy dan gak boros. Nah, yang pertama adalah tidur siang. Tidur siang di sela-sela kerja selama 15-30 menit adalah salah satu contoh self-reward tanpa biaya yang ampuh kembalikan mood kamu. Penelitian terbaru yang dirangkum oleh Psychology Today menunjukkan tidur siang memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah mengurangi stres, merangsang kreativitas, membantu decision making lebih efisien, meningkatkan konsentrasi kerja, dan mempertajam daya ingat. Nah, cara yang kedua yang bisa kamu lakuin adalah main games. Kalau kamu ngerasa penat dengan kerjaan, hadiahi diri sendiri dengan main game favorit kamu. Kamu bisa pilih main game dari HP, komputer, konsol, seperti PlayStation, Xbox, atau board game, seperti Monopoly dan catur. Main game membuat kamu merasa senang dan puas lahir batin setiap kali menang. Selain itu, WebMD menyebutkan main game juga membuat otak tetap aktif untuk berpikir, menyusun strategi, dan menganalisis dengan cepat. Alhasil, kamu juga bisa merasa jauh lebih fokus dan produktif saat melanjutkan kerja nanti. Cara ketiga yang bisa kamu lakuin adalah ambil cuti dari pekerjaan. Banyak orang yang menganggap cuti harus dihabiskan untuk berlibur. Tapi daripada keluar biaya untuk ini itu, santai aja di rumah tanpa melakukan apa-apa juga bisa loh. Jangan pula memikirkan dan bahkan menyentuh pekerjaan sama sekali selama cuti. Matikan laptop dan semua notifikasi handphone yang terkait dengan pekerjaan. Jangan pula malah sengaja meluangkan waktu untuk mengerjakan hobi atau aktivitas-aktivitas lain yang belum sempat kamu lakukan. Contohnya kayak beres-beres rumah. Cara yang keempat yang bisa kamu lakuin adalah nonton series favorit kamu. Setelah mencoret banyak pekerjaan dari to-do list harian, luangkan waktu sebentar untuk nonton series atau drama Korea favorit kamu. Carilah tontonan yang genrenya light-hearted untuk menyegarkan pikiran kamu. Nah, cara terakhir yang bisa kamu lakuin adalah keluar rumah. Selama WFH ini, coba hitung berapa kali kamu keluar rumah untuk cari udara segar. Jika cuaca mendukung, beranjak dari kursimu sebentar untuk memandangi cerahnya langit biru dan nikmati sejuknya angin sepoi-sepoi. Sesekali boleh juga sekalian jogging keliling komplek rumah agar badan kembali bugar. Jalan kaki bisa jadi contoh self-reward tanpa biaya yang bantu kembalikan mood jadi lebih baik. Ajak hewan peliharaan kamu jalan-jalan supaya mereka juga merasa senang menghabiskan waktu denganmu. Nah, itu dia ada 5 tips yang bisa kamu lakuin sebagai cara untuk melakukan self-reward.